Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang ciri kebahasaan teks eksposisi. Ciri kebahasaan yang pertama dan kedua adalah kata teknis dan kata ganti orang. Tahukah kalian tentang kata teknis? Kata teknis sering juga disebut sebagai istilah. Kata teknis merupakan jenis kata yang digunakan pada bidang keilmuan tertentu saja. Misalnya, pada bidang biologi kita mengenal istilah ordo, genus, spesies, habitat, dan lain-lain. Pada bidang sosial, kita mengenal istilah sosialisasi, modern, akulturasi, dan lain-lain. Pada bidang ekonomi, kita mengenal istilah inflasi, fiskal, moneter, investor, dan lain-lain. Pada bidang bahasa, kita mengenal istilah frasa, klausa, kalimat, dan lain-lain. Lalu, apakah yang disebut kata ganti orang? Kata ganti orang memiliki nama lain yaitu pronomina persona. Kata ini digunakan untuk menggantikan orang. Ada 3 jenis kata ganti orang, yaitu orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Masing-masing jenis kata ganti orang ini memiliki bentuk tunggal dan bentuk jamak. Kata ganti orang pertama tunggal, contohnya saya, aku, dan ku. Kata ganti orang pertama jamak, contohnya kita dan kami. Kata ganti orang kedua tunggal, contohnya kamu, kau, dan Anda. Kata ganti orang kedua jamak, contohnya kalian. Kata ganti orang ketiga tunggal, contohnya dia, ia, dan beliau. Kata ganti orang ketiga jamak, contohnya adalah mereka. Pada teks eksposisi, kata ganti orang yang paling banyak muncul adalah orang pertama jamak, orang kedua jamak, dan orang ketiga. Ciri kebahasaan yang ketiga dan keempat adalah konjungsi kausalitas dan konjungsi temporal. Apa itu konjungsi kausalitas dan konjungsi temporal? Konjungsi kausalitas merupakan kata hubung yang digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat. Konjungsi ini dibagi menjadi 2, yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi antarkalimat. Konjungsi intrakalimat untuk menunjukkan hubungan sebab, contohnya sebab dan karena. Konjungsi intrakalimat untuk menunjukkan hubungan akibat, contohnya akibat dan sehingga. Konjungsi antarkalimat yang menunjukkan hubungan sebab akibat, contohnya dengan demikian, oleh karena itu, jadi, dampaknya, dan akibatnya. Sedangkan konjungsi temporal merupakan kata hubung yang digunakan untuk menunjukkan urutan, baik berupa urutan waktu, urutan kejadian, maupun urutan kerja. Contohnya, kemudian, selanjutnya, setelah itu, lalu, dan akhirnya. Ciri kebahasaan yang kelima dan keenam adalah kata kerja mental dan kata rujukan. Kata kerja mental merupakan kata yang digunakan untuk menyatakan aktivitas yang melibatkan pikiran. Contohnya, memahami, memperhatikan, menghargai, memikirkan, memperkirakan, menduga, berasumsi, menyimpulkan, dan lain-lain. Sedangkan kata rujukan merupakan kata yang digunakan untuk merujuk pada pendapat tertentu. Kata ini biasanya digunakan pada bagian argumen, contohnya menurut dan merujuk pada. Ciri kebahasaan yang ketujuh adalah kalimat persuasif. Kalimat persuasif biasanya digunakan untuk mengajak atau mempengaruhi pikiran orang lain supaya orang tersebut memiliki pandangan yang sama dengan kita atau melakukan hal yang kita harapkan. Kalimat persuasif banyak digunakan pada bagian rekomendasi. Beberapa contoh kata dalam kalimat persuasif yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain adalah sebaiknya, perlu, diharapkan, hendaknya, harusnya, harus, dan lain-lain. Ciri kebahasaan yang ke-8 dan ke-9 adalah kalimat verbal dan kalimat nominal. Apakah kalimat verbal dan nominal itu? Kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Contohnya, pemerintah mengucurkan dana triliunan rupiah untuk penanganan COVID-19. Pemerintah adalah subjek, mengucurkan predikat, dana triliunan rupiah, objek, untuk penanganan COVID-19 adalah keterangan tujuan. Kata yang menjadi predikat adalah mengucurkan. Mengucurkan termasuk ke dalam kata kerja. Kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya bukan berupa kata kerja. Bisa saja predikatnya berupa kata sifat, kata benda, ataupun frasa preposisional. Contohnya, masalah ini sangat serius. Masalah ini adalah subjek, sangat serius adalah predikat. Serius termasuk ke dalam kata sifat. Contoh yang kedua, mereka mantan staf khusus kepresidenan. Mereka adalah subjek, mantan staf khusus kepresidenan merupakan frasa benda yang menduduki predikat. Ciri kebahasaan yang ke-10 adalah kalimat fakta dan opini.
Kalimat ini digunakan untuk membuat argumen. Kalimat fakta merupakan kalimat yang digunakan untuk menyatakan keadaan yang sebenarnya. Kalimat fakta berfungsi untuk memperkuat opini atau pendapat. Contohnya, penduduk Jakarta saat ini sudah mencapai 8,7 juta jiwa, mengalahkan penduduk New York yaitu 8,1 juta jiwa. Sedangkan kalimat opini merupakan kalimat yang digunakan untuk menyatakan pendapat atau pandangan. Kalimat ini menunjukkan posisi penulis dalam memandang sebuah isu tertentu. Contohnya, kemacetan di Jakarta disebabkan oleh kondisi bahwa ibu kota memonopoli semua kegiatan, baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Kalimat opini memiliki ciri-ciri bahwa hal yang disampaikan masih bisa diperdebatkan. Terima kasih sudah menyimak materi yang disajikan. Jika kalian memiliki pertanyaan ataupun saran, silahkan tulis di kolom komentar. Like dan share jika menurut kalian video ini membantu dalam belajar. Salam literasi.